Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 160 soal nomor 8. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Berdasarkan pemaparan koordinat pada gambar di atas, tentukan relasi yang mungkin terbentuk. Kemudian, nyatakanlah dengan cara diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kalau kita lihat gambarnya, di sumbu mendatar ini ada tulisan P besar, berarti himpunannya adalah himpunan P. Kemudian di sumbu yang tegak ini ada tulisannya Q besar, berarti ini adalah himpunannya himpunan Q. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut di sini hubungan antara himpunan P ke himpunan Q itu kayak gini deh. Satu dihubungkan ke satu dihubungkan ke dua, satu dihubungkan ke tiga, satu dihubungkan ke empat, satu juga dihubungkan ke lima, tapi satu tidak dihubungkan ke enam. Oke, itu kita catat dulu dalam hati. Sekarang lagi dua dihubungkannya ke dua langsung dihubungkannya ke 4. Nah, ini kemungkinan relasinya apa? Ada yang bisa menebak? Kalau Kak Sari menebaknya ini relasinya adalah faktor dari. Jadi, satu itu kan faktornya satu, betul. Satu juga faktor dari 2, satu juga faktor dari 3, satu juga faktor dari 4, dan satu juga faktor dari 5. Nah, kenapa satu bukan faktor dari 6? Berarti kemungkinannya 6 ini bukan anggota himpunan Q, Dek. Makanya dia tidak dihubungkan. Loh, kalau gitu kenapa ditulis, Kak? Karena pada bidang koordinat kartesius, baik sumbu yang mendatar maupun yang tegak, ini memang boleh ditulis seterusnya. Ya, memang boleh dilanjutkan gitu. Tetapi kalau ini bukan bagian dari anggota himpunan Q, ya berarti jangan dihubungkan. Jadi satu ini jangan dihubungkan dengan 6. Gitu ya. Jadi di sini dengan kata lain 6 ini bukan anggota himpunan Q ya, kita catat. Nah, sekarang untuk yang 2, coba cek. 2 adalah faktor dari 2, benar kan ya? 2 juga faktor dari 4 kan? Benar. Sebenarnya 2 juga faktor dari 6. Nah, lagi-lagi karena 6 tadi sudah kita pastikan bukan, makanya 2 ini tidak dihubungkan dengan 6. Jelas ya? Lanjut kita cek. 3 adalah faktor dari 3, betul. 4 adalah faktor dari 4, betul. 5 adalah faktor dari 5, betul. Nah, di sini ada angka 6. 6 itu sebenarnya faktor dari 6, ya kan? Kalau 6-nya ini tadi nggak kita coret, tapi karena 6-nya ini kita coret, maka 6 di sini yang miliknya himpunan P tidak memiliki pasangan ke himpunan Q. Jelas ya. Jadi kalau mau dituliskan anggota himpunan P ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi anggota himpunan Q hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Boleh dituliskan sebagai tambahan keterangan. Himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Kemudian himpunan Q anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah. Oke, gini ya. Nanti kalau kalian dapat arahan dari guru kalian, misalnya 6-nya ini juga jangan diikutkan sebagai himpunan P, ya sudah, nurut saja, nggak apa-apa. Tetapi kalaupun 6-nya ini kita ikutkan sebagai anggota himpunan P, nanti tidak akan merubah hasil di sini ya, Dek ya. Yang penting 6-nya ini jangan dimasukkan sebagai anggota himpunan Q. Kalau 6-nya ini kamu tulis sebagai anggota himpunan Q, diagramnya jadi salah. Kenapa? Karena harusnya 1 ini juga dihubungkan ke 6, harusnya di sini ada titik, 2 juga harusnya ada titik di sini, 3 juga ada titik di sini, 6 juga ada titik di sini. Ini kalau relasinya apa tadi, Dek? Faktor dari. Tetapi kalau kamu menentukan relasinya lain, ya nanti bisa berubah lagi jawabannya. Ini kalau ngikutin versinya Kak Sari ya, relasinya adalah faktor dari. Dah, kalau gitu sekarang kita siap menyatakannya dengan cara diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Seperti ini, Dek.
Oke, ini dia untuk cara yang pertama, cara diagram panah. Berarti bikin dulu kotak kayak gini ya, Dek ya. Yang sebelah kiri ini untuk menuliskan semua anggota himpunan P, yang sebelah kanan untuk menuliskan semua anggota himpunan Q. Kemudian dari P ke Q ditarik panah kayak gitu dan tulis atasnya faktor dari. Karena relasi yang kita pilih adalah faktor dari. Nah, di sini untuk anggota himpunan P, setiap setelah menuliskan angka, kasih titik. Ya, titiknya di belakang angkanya. Kalau untuk anggota himpunan Q, titiknya ada di depan angkanya. Ini nanti untuk memudahkan kita dalam menghubungkan panah. Oke, nah sekarang siap kita panah-panah ya. 1 adalah faktor dari 1. Berarti kita panah 1 ke 1. Nah, kemudian 1 juga faktor dari 2, ya kan? Berarti 1 kita panah kedua. Usahakan serapi mungkin, jadi pakai penggaris ya. Oke, 1 juga faktor dari 3, 1 faktor dari 4 juga, 1 faktor dari 5 juga. Jadi 1 ini dihubungkan ke semuanya, ya ke 3, ke 4, ke 5 juga ya. Ke 1 dan kedua tadi juga. Nah, gini. Oke. Sip. Terus tidak lupa panah-panahnya. Namanya juga diagram panah. Nah, ini ya. Jadi 1 nembak ke 1, nembak ke 2, nembak ke 3, nembak ke 4, nembak ke 5. Ini sesuai dengan diagram Kartesius tadi. Lihat, 1 dihubungkan ke 1, 1 dihubungkan ke 2, 1 dihubungkan ke 3, 1 dihubungkan ke 4, 1 juga dihubungkan ke 5. Gitu. Makanya relasi yang kita pilih ini masuk akal banget. Ya, jelas ya. Nah, sekarang 2. 2 adalah faktor dari berapa? 2 adalah faktor dari 2. 2 juga faktor dari 4, ya kan? Nah, berarti ini 2 dihubungkan ke 2. 2 juga dihubungkan ke 4. Oke. Faktor itu maksudnya gimana sih? Faktor itu paling gampang gini deh. Di perkalian 2 ada angka 2-nya enggak? Ada ya. Kan 2 kali 1 yang hasilnya 2 ya. Terus di perkalian 4 ada angka 2-nya enggak? Ada ya kan? Kan 2 kali 2 yang hasilnya 4. Maka 2 itu memanglah faktor dari 2, 2 juga faktor dari 4 ya. Apakah 2 faktor dari 3? Enggak, karena di perkalian 3 kan enggak ada 2-nya. 2 kali berapa hayo yang hasilnya 3? Nggak ada ya. Nah, apakah 2 faktor dari 5? Enggak, karena di perkalian 5 coba aja cek, pasti nggak ada angka 2-nya. Gitu, oke. Nah, ini pun kalau kita lihat pada diagram Kartesiusnya, 2 pasti dihubungkannya hanya ke 2 dan hanya ke 4. Coba cek. Tuh, 2 dihubungkan ke 2, 2 juga dihubungkan ke 4, kan? Udah bener. Lanjut sekarang 3. 3 adalah faktor dari 3 saja. Berarti 3 ini hanya dihubungkan ke angka 3. Pada diagram Kartesiusnya juga pasti gitu. Tuh, 3 hanya dihubungkan ke 3. Nanti kalau 4 hanya dihubungkan ke 4, ya udah kita ikutin aja. Nih, 4 faktor dari 4 saja. Gitu loh, Dek, ya. Jadi diagram Kartesius dengan diagram panah itu ya sama sebetulnya, hanya bentuk penyajiannya saja yang berbeda. 5 faktor dari 5 pasti. Oke, ya. Nih lihat pada diagram Kartesiusnya tuh 5 faktor dari 5 ya. Maka 5 dihubungkan dengan 5. Nah, terakhir nih 6 itu faktor dari berapa? Nggak ada. Ya sudah, berarti 6 tidak dihubungkan ke siapa-siapa. Jadi sudah selesai dengan cara diagram panah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang satu lagi dengan cara himpunan pasangan berurutan. Kita tulis cara himpunan pasangan berurutan. Titik 2. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, langkah pertama kita tulis dulu kurung kurawal seperti itu, baru tulis kurung biasa.
Nah, terus yang ditulis di dalam kurung biasa itu ini, Dek. 1 tadi dihubungkan dengan 1 kan? Berarti tulis 1,1 tutup kurung, koma lagi. Buka kurung lagi. 1 juga dihubungkan ke 2 kan? Berarti 1,2 tutup kurung, koma, buka kurung lagi. Masih 1. 1 juga dihubungkan ke 3. Berarti ya 1,3. 1 juga dihubungkan ke 4, berarti 1,4. 1 juga dihubungkan ke 5. Nah, urusan sama angka satunya udah beres. Sekarang lanjut ke angka 2. 2 dihubungkan ke 2, 2 juga dihubungkan ke 4. Berarti kita tulisnya tuh gini. 2,2 terus 2,4. Nah, urusan angka 2 udah selesai ya. Sekarang 3. 3 dihubungkannya ke 3. Kita tulis gini, 3,3. Lanjut 4. 4 dihubungkannya ke 4. Oke, berarti 4,4. Nah, terakhir 5 dihubungkannya ke 5. Dah, tutup kurung biasa, terakhir tutup kurung kurawal. Titik, sudah selesai. Jadi kalau menyajikan dalam bentuk atau dengan cara himpunan pasangan berurutan, jadinya seperti ini. Harus ada berapa pasangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harus ada 10 pasangan. Ini sesuai dengan banyaknya panah yang terbentuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 panah juga, ya kan? Beres, Dek, berarti soal nomor 8 di halaman 160. Harapannya Kak Sari selain beres soalnya juga tambah pemahamannya ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal-soal seperti ini, kalian bisa mengerjakannya dengan sempurna. Oke. Karena sudah selesai, berarti sekarang Kak Sari mau undur diri dulu. Sebelum pamit, untuk kalian yang mau gabung di grup, selama grupnya belum penuh, boleh deh ya, hubunginnya ke nomor ini aja, 081 456 10 9870. Grup yang penuh-penuh terus itu biasanya grup yang gratis. Kalau grup yang berbayar sih masih banyak kuotanya deh. Untuk itu Kak Sari sarankan, mending kamu gabung ke grup yang berbayar aja deh ya. Toh berbayarnya juga murah, hanya 20.000 aja untuk 1 bulan. Jadi bisa tanya jawab soal selama 1 bulan dengan membayar 20.000 aja. Nah, bagaimana ketentuannya? Kemudian apa detailnya untuk grup berbayar itu, kamu nanti boleh tanya jawabnya dengan Kak Sari di nomor ini dulu ya, tanya-tanya dulu. Tetapi kalau kamu tetap ingin gabungnya di grup yang gratis, punyanya Kak Sari ada juga tuh grup gratisnya, boleh ya, antri dulu. Tetap aja hubungi nomor ini terus bilang, Kak aku mau gabung ke grup gratisnya, nanti aku kasih tahu cara gabungnya ya, silahkan. Nah, karena itu sekarang apalagi ya, oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan perihal soal nomor 8 ini, langsung aja di kolom komentar deh, Kak Sari buka untuk kolom komentarnya ya, silahkan lagi. Nah, sekarang Kak Sari beneran pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu boleh like, komen, share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.